Terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di spesial dialog urgensi pemulihan kesehatan gambut. Baik, untuk menghemat waktu saya langsung kepada Bung Niko. Bung Niko, silakan tadi untuk menjelaskan statement Anda. Tapi sebelumnya saya juga ingin bertanya begitu. Saat ini sejauh mana peran monitoring yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Walhi? Kemudian apa catatannya? Kemudian kalau mulai kita tahu, apakah informasi tersebut sudah sampai kepada masyarakat yang dituju yang menjadi sasaran utama dari BRGM ini? Silakan. Terima kasih. Tapi sebelum ke situ saya mau menjawab yang pertama tadi soal beberapa aksi yang sudah dilakukan. Kalau ditanyakan apakah proses untuk isu gambutnya ini sudah sejalan dengan apa yang kita harapkan, kayak gitu. Secara infrastruktur kelembagaan sebenarnya sudah ada, mulai dari badan restorasi gambut di nasional sampai ke daerah, terus turunannya lagi adalah TRG yang sekarang ditambah lagi dengan mangrove masuk di dalamnya. Artinya secara infrastruktur itu sudah ada. Nah kan kita tidak hanya melihat sesederhana itu. Artinya keseriusan pemerintah untuk melakukan proses pemulihan ekosistem gambut ini sudah ada secara infrastruktur. Pertanyaannya adalah apakah infrastruktur ini sudah berjalan dengan baik atau masih perlu infrastruktur lain atau lembaga-lembaga lain yang dibentuk untuk memperkuat kerja-kerja pemulihan restorasi ini, kan kayak gitu kan. Tadi di awal sudah dibilang kayaknya kita perlu UPT misalnya begitu. Mungkin ini salah satu gitu kebutuhan kita agar proses pemulihan ini bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Itu satu. Nah, yang kedua, bagaimana proses di lapangannya? Nah, dalam konteks pemulihan ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini teman-teman yang di BRG, BRGM atau di TRGD, kan ada juga mandat yang diberikan kepada pihak-pihak lain. Dalam hal ini, lagi-lagi tadi sudah disebutkan Bang Anji soal para pemegang-pemegang konsesi, karena pendekatannya adalah dari 120-an lebih KHG ini, sebagian besar ini kawasan-kawasan mereka memang sudah terbebani izin konsesi. Nah, dalam konteks dari peristiwa 2015 kebakaran yang maha dahsyat sampai akhir tahun 2018 misalnya, memang agak menurun karhutlah di tahun 2018. Tapi tanggung jawab untuk melakukan proses pemulihan atau restorasi kawasan-kawasan gambut yang berdampak yang sebagai dampak dari peristiwa 2015 itu kan pihak-pihak pemegang konsesi. Nah, inilah proses-proses di lapangan yang harus kita lihat karena memang banyak aksi yang harus dilakukan. Mereka harus melakukan blocking kanal, mereka harus membuat yang namanya sumur bor, mereka harus membuat menara pemantau, embung segala macamnya. Artinya ada proses yang harus mereka lakukan terkait tata air. Kenapa perlu penataan air di areal gambut? Karena memang kalau air ini tidak ditata dengan baik, potensi untuk terjadi kebakaran, terutama di kawasan-kawasan konsesi, ini akan lebih rentan. Makanya aksi-aksi yang saya maksud adalah ketika mereka dimandatkan untuk membuat skat kanal atau blocking kanal, sumur bor dan segala macam, ini harus kita pantau, harus kita lihat. Itu kenapa muncul kata-kata pemantauan, karena berharap dengan teman-teman infrastruktur yang sudah dibangun oleh negara, BRG dan TRGD untuk menjangkau kawasan yang begitu luas, setidak-tidaknya kita dari pihak ketiga ini, dalam hal ini adalah Walhi, bisa membackup kerja-kerja teman-teman untuk melakukan proses-proses pemantauan di beberapa pihak yang telah dimandatkan untuk melakukan restorasi tadi, seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian tadi belum disampaikan bagaimana hasil monitoringnya. Bisa dijelaskan kemudian masyarakat yang menjadi sasaran utama itu bagaimana? Nah, proses pemantauan kita, landasan kita adalah soal landasan kita itu adalah di peraturan Dirjen ya, Dirjen pencegahan dan atas pengerusakan lingkungan hidup yang kaitannya dengan kerusakan-kerusakan KHG yang ada di seluruh Indonesia, salah satunya adalah di Kalbar, dan juga adalah di P3 yang dikeluarkan tahun 2018. Nah, pendekatan kita untuk melakukan itu adalah di 2 kabupaten
yaitu di Kayong Utara dan di Ketapang, dan itu mencakup 5 KHG. KHG pertama itu adalah KHG Sungai Pawan, Sungai Tolak. KHG Sungai Tolak dan Sungai Siduk itu berada di Kabupaten Ketapang. 3 KHG-nya lagi berada di Kayong Utara. Nah, dari 5 KHG ini kita melihat ada 5 pemegang konsesi yang berada di 5 KHG ini. Selain pemegang konsesi, kita juga melihat kerja-kerja pemulihan, restorasi yang dibangun di kawasan yang non konsesi. Artinya ada 2 target kita, kawasan konsesi dengan kawasan non konsesi. Kawasan konsesi itu kita melihat di 5 perusahaan. Dari 5 perusahaan itu secara keseluruhan dari hasil temuan lapangan kita simpulkan ada 2 pemegang konsesi yang memang tidak memiliki upaya untuk melakukan restorasi atau pemulihan ekosistem gambut di wilayah konsesi mereka. Sementara 3 konsesi lainnya kita anggap cukup baik karena memang ada niat, ada upaya yang mereka lakukan di tingkat lapangan. Mereka mencoba membuat sekat kanal, dan intinya mereka membuat yang namanya proses tata air, sehingga di 3 konsesi yang kita lihat ini proses tata airnya cukup baik. Nah, di 2 konsesi memang sangat tidak baik, bahkan di beberapa titik yang harusnya menjadi mandat mereka ini pada saat kita melakukan di lapangan memang tidak ditemukan. Sudah disampaikan belum kepada stakeholder yang terkait 2 konsesi tersebut? Nah, Ya. Bang Wawan langsung senyum-senyum nih. Saya kepada Bang Wawan langsung nih. Bang, sampai sejauh ini bagaimana mungkin untuk bisa memastikan begitu ya, perusahaan yang berusaha di lahan gambut ini ikut melaksanakan pemulihan gambut serta ikut menjaga lah posisinya. Tadi bahasa Bang Niko ada niat gitu, ini nggak ada niat ya gitu Bang, silakan. Ya, memang kalau BRGM sekarang, kalau yang di periode pertama kemarin memang masih ada kewenangan untuk melakukan supervisi pemegang konsesi. Nah, tapi yang di periode kedua sekarang ini kewenangan itu sudah dikembalikan di KLHK. Jadi memang secara praktis BRGM itu tidak lagi mengurus konsesi. Nah, tetapi dalam kerja-kerja kolaboratif misalnya di KHG yang menjadi prioritas, tentu BRGM akan melibatkan teman-teman konsesi, termasuk juga stakeholder yang bekerja di KHG tersebut. Misalnya teman-teman Walhi dan juga lembaga-lembaga yang lain, perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, karena itu tadi, misalnya gini, yang terbaru itu kan BRGM telah mengeluarkan peta indikator restorasi. Yang terbaru itu hingga 2024 itu prioritas restorasi gambut di Kalimantan Barat itu sekitar 203 ribu hektar sekian. Nah, itu ada di 15 KHG. Artinya yang akan diintervensi oleh BRGM hingga 2024 itu 15 KHG. Sementara total kata Pak Adi Anjiu tadi itu kan ada 124 KHG. Ya. Nah, kalau BRGM dengan kewenangan yang dimilikinya cuma katakanlah fokus di 15 KHG, bagaimana dengan KHG yang lain? Nah, disitulah peran teman-teman seperti Walhi gitu ya, termasuk juga lembaga-lembaga yang lain. Misalnya kalau Ketapang itu misalnya ada teman-teman ada inisiatif yang lain, misalnya kayak Tropen Bos gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mendrive satu KHG gitu ya dengan pendekatan multi stakeholder. Begitu juga teman-teman Walhi misalnya. Nah, BRGM fokus di 15 KHG ini, plus juga BRGM di tahun ini itu punya pendekatan baru yang akan mendampingi KHG yang akan dijadikan model. Itu hingga 2024, dan itu sudah ditetapkan melalui peraturan SK Kepala Badan. Jadi satu provinsi satu KHG prioritas untuk yang dijadikan model. Di luar 15 yang prioritas tadi itu ada satu lagi yang akan dijadikan model, akan didampingi dengan pendekatan multi stakeholder, kolaborasi gitu, itu di KHG Sungai Bunggur Besar, Sungai Kapuas. Oke, baik. Nah, saya kepada Pak Adi, ini mohon maaf Bang Wawan saya potong. Karena saya melihat dari sini saudara, saya melihat catatan cukup banyak dari Pak Adi, boleh disampaikan kepada publik. Nah, kalau berbicara soal luasan target tadi kan sudah disampaikan ya Pak ya, ada 124 KHG, tapi saya lihat di situ ada catatan yang cukup banyak. Mungkin ada target-target tertentu sampai dengan tahun 2022 ini berapa luas target pemulihan gambut Kalbar? Silakan Pak. Jadi tadi seperti Bang Wawan sampaikan, memang dari 124 KHG kesatuan hidrologi gambut diintervensi oleh BRGM itu 15 ya sekarang. 15 dari 124 15, oke. 15 di 15 KHG itu. Jadi itu pun sampai 2024. Ya kan, dari 22.
setelah itu what next? Ya Ya. kan, siapa lagi, ya kan? Ya. Kemudian ini banyak. Jadi kalau memang tidak kita kolaborasi, ya tidak akan bisa tercapai. Dan kemudian ini kita perlu tadi identifikasi, ya kan? KHG mana yang rusak, KHG mana yang perlu diintervensi selain 15 itu, ya kan? Ini 15 itu karena hanya BRGM. Jadi yang mengintervensi itu dengan didukung anggarannya dari KLHK. Tetapi di sini ya perlu sosialisasi masyarakat. Tadi ada dari BRG juga sudah membentuk Desa Mandiri Peduli Gambut, ya kan? Desa Mandiri Peduli Gambut. Nah, itu cikal bakal yang memang dari masyarakat sendiri, ya kan? Dari masyarakat sendiri bagaimana untuk menjaga gambut, bagaimana untuk mengelola gambut yang rata-rata memang perlu pembelajaran. Jadi karena itu dinas-dinas yang tergabung dalam tim resolusi gambut dan mangrove daerah Provinsi Kalbar memang ada perlu berkewajiban juga mensosialisasikan ini sampai ke tingkat tapak. Jadi misalkan dinas ketahanan pangan dan hortikultura, ya kan? Kemudian dinas-dinas pertanian di kabupaten kota yang mendukungnya, kemudian dinas lingkungan hidup yang ada di kabupaten kota juga mereka sama-sama lah, ya kan, sama-sama, tetapi mereka perlu dibantu identifikasi bagaimana gambut yang rusak, bagaimana memantau gambut. Nah, di sini dari KLHK memang sudah ada bagaimana cara memantau muka air gambut. Jadi kalau gambut kalau di bawah 40 cm, ya kan, itu sudah mengalami, ya kelihatan, apalagi 1 meter air tanahnya sampai turun, berarti itu sudah mulai mengalami khawatir nih, risiko mudah terbakar, ya kan? Kawasan rentan. Jadi karena itu untuk wilayah konsesi mereka ada sistem SIMATAK namanya, sistem informasi muka air tanah gambut. Kalau di luar konsesi adanya SIPALAGA, sistem informasi pemantauan air lahan gambut. Jadi itu yang sebenarnya perlu diperbanyak nih, ya kan? Nah, kemudian kita dengan teknologi setiap desa, waktu kemarin dari anggaran TP restorasi gambut yang diintervensi dari setiap desa kan ada ini masyarakat NPA, masyarakat peduli api, ya kan? Untuk bagaimana menjaga infrastruktur yang telah dibangun oleh BRGM. Jadi untuk itu mereka dibagikan handphone Android. Jadi untuk memelihara mereka foto. Nah, mereka juga barangkali nanti dengan menambah titik-titik pemantauan, ya kan, di tiap desa kita tahu nih yang mana yang rawan-rawan nih udah turun, udah di bawah 1 meter, udah di bawah 2 meter. Nah ini mesti hati-hati, ya kan, kalau sudah ada titik pemantauan itu, nah ini mesti bahaya. Jadi itu yang kita jaga sama-sama. Kemudian ya keberlanjutan untuk membantu desa-desa ini yang R1, R2, R3-nya sistem restorasi gambut yang mesti diterapkan semua nih, yang pokoknya daerah yang punya gambut, ya kan, punya gambut. Baik, kalau saya boleh mengambil poin-poin dari yang sudah disampaikan baik dari TRGD, kemudian dari BRGM, kemudian dari WAHI, sebenarnya segala sesuatu sudah disiapkan matang gitu ya, bahkan tadi pembinaan kepada masyarakat apa segalanya. Cuman mungkin kita nggak bisa bersyukur sih ya karena ada pandemi begitu ya, tapi tetap saja ketika ada musim panas terjadi gitu, ada hotspot, ada aja kondisi yang mengkhawatirkan begitu. Tapi nanti saya minta responnya ke WAHI, kita harus jeda dulu. Baik, saudara, tetap bersama kami, Spesial Dialog akan segera kembali.